أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat iman serta waktu sehingga kita dapat bertatap muka pada pertemuan perdana ini. Salawat serta salam tidak pernah putus-putusnya kita haturkan, kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, selamat datang dan salam kenal. Saya selaku pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi akan memberikan pengantar singkat di blok perdana ini untuk materi pengantar ilmu ekonomi. Baik, saya perkenalkan, nama saya Fathan Munaim, gelar saya SAGMA. Selanjutnya, sebelum kita mulai perkuliahan kita lebih lanjut, saya akan bacakan dulu sub-sub materi yang akan kita pelajari selama kita bertatap muka walaupun dengan sistem blok ini dalam ruang lingkup materi pengantar ilmu ekonomi Islam. Taib. Mata kuliah ini sebenarnya pengantar ekonomi Islam ini adalah materi yang masuk di dalam semester ganjil pertama, yaitu beban kreditnya terdiri dari 3 SKS ya. Nah, dalam materi pengantar ilmu ekonomi ini kita akan mempelajari sub-sub materi yang mungkin untuk diselesaikan dalam waktu 12 kali tatap muka. Adapun learning outcome untuk pembelajaran pengantar ilmu ekonomi Islam ini adalah mahasiswa dapat memahami, menganalisis dan memecahkan masalah teoritik maupun praktis hubungan dengan pengantar ekonomi Islam. Baik, adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam 12 kali tatap muka, yang pertama adalah dunia Islam dan fase-fase ketundukan. Nah, pada tahapan ini saya akan memaparkannya dengan worldview analysis, artinya dengan analisis pandangan dunia ya. Kedua, bentuk-bentuk dan sistem ekonomi barat. Nah, nanti di sini kita akan mulai masuk bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di dalam teori-teori sistem ekonomi barat, baik itu kapitalis maupun sosialis. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar mazhab ekonomi. Nah, dasar-dasar mazhab ekonomi ini nanti kita akan melihat perbandingannya. Bagaimana dasar munculnya pemikiran ekonomi kapitalis, kemudian sosialis, dan bagaimana saya akan mengungkapkan sebuah teori masih seputar hanya general overview terkait dengan apa itu ekonomi, science of economic, dan mazhab ekonomi.
Kemudian sub materi keempat adalah permasalahan sosial dan penyelesaiannya perspektif Islam. Yang kelima, kemerdekaan dan keamanan dalam perspektif kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Kemudian yang keenam, definisi ekonomi Islam. Nah, setelah 6 kali submateri itu baru kita mengkaji tentang apa itu definisi ekonomi Islam. Kemudian submateri ketujuh, mengenal tokoh-tokoh ekonomi Muslim kontemporer. Nanti kita akan review sedikit tentang biografi tokoh-tokoh tersebut. Nah, terus pemikirannya seperti apa, khususnya yang kontemporer ya. Nah, yang kedelapan, mahasiswa semoga selalu dirahmati Allah. Yang kedelapan adalah subtema tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Jadi kalau tadi ke-7 kita mengenal tokohnya, kemudian submateri ke-8 pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Yang ke-9 kita mempelajari tentang subtema asumsi dasar ekonomi Islam, yaitu tetap masih dalam koridor perbandingan perbandingan antar tokoh ekonomi Muslim. Kemudian yang ke-10 konsep distribusi. Bagaimana konsep distribusi dalam ekonomi perspektif Islam ya. Juga kita nanti akan studi perbandingan antar tokoh-tokoh ekonom Muslim kontemporer. Selanjutnya materi ke-11 dalam subtema konsep produksi perbandingan konsep produksi. Konsep produksi ini kita juga akan perbandingan antar tokoh ekonom Muslim kontemporer. Yang terakhir 12 adalah ciri-ciri karakteristik sistem ekonomi Islam Bagaimana ciri-ciri dan karakteristik ekonomi Islam masih dalam tataran perbandingan pemikiran antara tokoh ekonom kontemporer. Demikianlah pengantar singkat apa yang akan kita pelajari selama dalam tatap muka pengantar ekonomi Islam Dalam tatap muka pengantar ekonomi Islam nanti saya akan review satu persatu per submateri. Baik, sebenarnya kita harus ada kontrak kuliah karena pada dalam kondisi pandemi sekarang ini, semoga Allah membantu pemerintahan kita dalam berjibaku mengatasi pandemi ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dan dengan berkah Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Karena masih dalam suasana pandemi ini, maka kontrak kuliah saya tidak perketat Biasanya kita bicara disiplin, masalah misalnya bagaimana pakaian, adab berpakaian, kemudian bagaimana konsekuensi keterlambatan dan lain sebagainya. Tapi untuk kondisi sekarang ini karena masih dalam tahapan masa darurat COVID maka saya pribadi memilih dengan cara kalian cukup menonton blog saya, kemudian absen di komentar, misalnya absen tinggal menulis nama, NIM, kelas, dan hadir nama, NIM, kelas, dan hadir. Nanti saya akan absen lewat di situ kehadiran Anda saya hitung lewat absensi Anda di kolom komentar yang ada di setiap blog yang saya bagikan kepada Anda sekalian. Adapun buku rujukan yang saya rekomendasikan untuk materi pengantar ekonomi Islam ini, yang pertama adalah Iqtisoduna Iqtisoduna itu dalam bukunya itu keunggulan ekonomi Islam keunggulan ekonomi Islam. Penulisnya Syahid Muhammad Baqir As-Sadar. Syahid Muhammad Baqir As-Sadar ini adalah salah satu tokoh kontemporer katakanlah dia merupakan
merupakan tokoh induk pertama yang menulis secara komprehensif tentang ekonomi Islam. Kemudian untuk studi perbandingan tambahan referensi itu ada Muhammad Aslam Hanif, itu judulnya Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, diterbitkan oleh PT Raja Gerapindo Persada Jakarta. Mohon maaf saya tidak bisa tampilkan slide di sini karena keterbatasan keahlian saya dalam membuat vlog video. Makanya saya buat dalam konteks video sederhana saja. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertatap muka. Di lain kesempatan nanti baru saya berikan kalian PowerPoint-nya ya. Kemudian yang tidak kalah penting buku referensi adalah Hukukul Amil fil Islam atau Keringat Buruh ya. Keringat Buruh. Keringat Buruh ini ditulis oleh Baqir Syarif Quraisy, diterbitkan oleh Al-Huda Jakarta. Kemudian dalam referensi bahasa Inggrisnya ada Money in Islam, itu ditulis oleh Masudul Alam Chaudhry ya, atau tulisannya Huduri sebenarnya bahasa Arabnya, tapi dalam tulisan bahasa Inggrisnya itu Chaudhry. Money in Islam diterbitkan oleh Routledge London. Kemudian buku saya pribadi yaitu Fathan Munim, judulnya Selayang Pandang Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, diterbitkan oleh Stein Press. Nanti Anda bisa akses buku saya itu juga di perpustakaan Yayin Pontianak atau di dalam daftar referensi Stein Press ya, Stein Press. Coba Anda cari saja nanti kalau di internet, saya belum tahu apakah sudah masuk atau tidak, Selayang Pandang Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Kemudian yang juga komprehensif, tulisan Umar Chapra, tulisannya Umer Chapra, yaitu The Picture of Economic and Islamic Perspective. Ini salah satu buku kontemporer juga ya, tapi itu dicetak waktu saya masih kuliah pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, sekitar tahun 2002 terbitannya. Sekarang kayaknya terbitan barunya belum pernah saya lihatnya. Jadi inilah buku referensi yang harus Anda miliki. Yang pertama, saya ulang kembali, Keunggulan Ekonomi Islam, ditulis oleh Asy-Syahid Muhammad Baqir As-Sadar. Kemudian buku keduanya itu adalah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, pengarangnya Muhammad Aslam Hanif, terbitan PT Raja Gerapindo Persada Jakarta. Kemudian yang ketiga, Keringat Buruh atau dalam bahasa Arabnya Hukukul Amil fil Islam, ditulis oleh Syarif Baqir Quraisy, diterbitkan oleh Al-Huda Jakarta. Kemudian Money in Islam, Masudul Alam Chaudhry, diterbitkan oleh Routledge London. Kemudian tulisan saya pribadi, Selayang Pandang Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, diterbitkan oleh Stein Press. Dan yang terakhir Umar Chapra, judulnya The Picture of Economic and Islamic Perspective. Buku ini sudah terjemahan. Mahasiswa yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan inayah Allah dalam mempelajari pengantar ekonomi Islam ini, kita pada penyajian perdana kita pasti akan mereview ya, bagaimana perkembangan dunia Islam itu sendiri. Karena bicara tentang ekonomi Islam, maka kita juga tidak lepas dari melihat sejarah peradaban Islam ya. Bagaimana dunia Islam itu nanti terpecah-pecah menjadi beberapa negara, dari dinasti ke dinasti, mulai dari Rasulullah, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut ke Umayyah, Abbasiyah, Turki Ottoman, dan lain sebagainya. Kemudian terpecah nanti kepada dinasti Safawi, Fatimi, dinasti Seljuk, dan akhirnya menjadi negara-negara sendiri. Nah,
itu adalah sebuah perjalanan panjang sejarah Islam itu sendiri, dan kita tidak bisa menjadikan patokan setiap dinasti itu menjadi sebuah standar ya, standar bahwa itulah pasti dari Islam, karena itu adalah bagian istihad dari ulama-ulama yang menjadi pegangan para raja-raja atau sultan-sultan yang berkembang saat itu. Nah, kalau kita mau back to basic, maka tentu kita akan kembali kepada bagaimana konsep ekonomi dalam Al-Quran, kemudian dalam sunnah baik itu diriwayatkan dalam hadis-hadis ya. Nah, untuk yang hadis ini saya akan komparasi, tapi nanti di semester 2 insya Allah kalian akan mendapatkan mata kuliah ya, untuk mendalami ayat dan hadis ekonomi itu sendiri. Jadi kalau untuk yang tema-tema ini paling kita ambil yang general saja, ayat-ayat maupun hadis yang terkait. Kalaupun tidak, kita lebih kepada studi banding pemikiran-pemikiran antar ekonom muslim kontemporer itu sendiri. Nah, jika kita bicara ekonomi Islam, yaitu khususnya pada pertemuan pertama, kita lebih akan mempelajari dunia Islam dan fase-fase ketundukan. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi Islam, kemudian fase-fase perpecahan dan ketundukan dunia Islam dengan peradaban Barat, sehingga kita jauh mundur dibandingkan peradaban Barat. Nah, apa penyebabnya, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, nanti itu yang akan saya paparkan. Mungkin ini saja pengantar singkat untuk muqaddimah pengantar ekonomi Islam. Saya berharap, sekali lagi saya tekankan, sistem kuliah saya ini adalah kalian cukup menonton vlog yang saya bagikan, kemudian kalian absen di kolom komentar, kalian boleh bertanya di situ, nanti saya akan jawab di situ juga per sub materi nanti yang saya akan bagikan kepada Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan ini. Kita semua hanya tinggal berusaha dan berdoa serta tawakal. Mudah-mudahan kondisi pandemi COVID ini segera berlalu dari negeri kita yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merestui apa yang kita laksanakan, walaupun sederhana dan kecil. Jika kita laksanakan dengan keikhlasan dan bersungguh-sungguh ya, tentunya Allah pasti tidak akan menyanyiakannya. Saya ucapkan selamat bergabung di prodi ekonomi syariah. Dulunya prodi ini ekonomi Islam, sekarang berubah nomenklaturnya menjadi ekonomi syariah ya. Selamat bergabung. Saya Fathan Munaim mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah saya ini. Mudah-mudahan Anda semua semangat, karena di masa-masa ini kita semua harus tetap optimis ya, bahwa apapun tantangan yang ada di hadapan kita dalam membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, harus kita lakukan dengan semangat. Tapi ingat bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila yang sangat menghormati agama-agama, tapi perjuangan untuk menerapkan nilai-nilai Islam di negara Pancasila ini tentu butuh kearifan, juga memerlukan yang namanya perilaku yang santun. Dan memperjuangkan ini kita tidak boleh memaksa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selama perjuangannya juga hanya menyampaikan la ikraha fid din, dalam agama tidak ada paksaan. Itu juga kita dalam menyampaikan dakwah ekonomi ini. Jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Dan satu pesan saya, tetap hidupkan akal sehat. Karena selama kita menggunakan akal sehat, insya Allah kita akan selamat.
karena kita sekarang berada di zaman fitnah yang mana banyak orang menjadikan jubah agama untuk mencari lahan kehidupan, menghalalkan segala cara yang itu semuanya menjadi tantangan bagi kita. Dan saya juga menghimbau bahwa di IAIN ini pemikiran yang ada berkembang itu adalah studi perbandingan pemikirannya. Jadi Anda jangan pernah berharap satu warna di IAIN ini. Baik Anda Muhammadiyah, NU, baik Anda Ahlus Sunnah, baik Anda itu Syiah, Anda aliran tasawuf, Jamaah Tabligh, Salafi dan lain-lain, bahwa kita di IAIN ini kita berfastabiqul khairat. Jadi kita lebih banyak kepada studi perbandingan ya. Karena di IAIN ini kita tidak punya mazhab tertentu, tapi kita selalu mengutamakan dan mengedepankan studi perbandingan. Saya kira begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan blog saya juga kurang menarik. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi